Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, lamu rahimakumullah, fa in asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa lan nari wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, atas segala nikmat, atas segala inayah, atas segala hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kita bisa bermuajah, mudzakarah, bermajelis ilmu untuk mencari ilmu bermanfaat. Karena dengan lantaran ilmu bermanfaat inilah kita akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu ad-din, ilmu agama Islam. Mudah-mudahan lantaran kita menuntut ilmu, dekatnya kita dengan ilmu, kemudian kegigihan kita di dalam mencari ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di surganya kelak. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita masih membahas tentang ilmu, tentang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim ya. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di apa poin yang terakhir disampaikan? Siapa yang masih lupa? Semuanya kalau yang lupa kayaknya. Siapa yang masih ingat? Dibuka. Apa pelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu? Iya, fungsi Al-Quran. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ta'rif, yaitu ta'rif Al-Quran. Siapa bisa menjelaskan dapat tambahan hadiah roti? Yaitu ta'rif dari pengertian Al-Quran itu. Jangan sampai gini ikhwah, terkadang terjadi kelucuan di antara kaum muslimin ya. Di antara bentuk kelucuannya apa? Kalau dibilang cinta Al-Quran, cinta, membela Al-Quran, membela. Ditanya, apa pengertian Al-Quran? Yo, Al-Quran itu ya itu tulisan itu. Di rumah saya punya Al-Quran gitu. Salah mas, itu disebut apa? Mushaf. Tapi Al-Quran memiliki makna tersendiri. Apa makna Al-Quran? Siapa masih ingat? Ayo. Secara bahasa memiliki dua makna. Al-Quran secara bahasa memiliki dua makna. Apa makna yang pertama? Bacaan. Makna yang kedua? Mengumpulkan atau kumpulan, mengumpulkan. Itu secara bahasa.
Dan ini perkara yang setiap kita harus mengetahuinya gitu. Apapun profesi kita hari ini, jangan sampai orang Islam satu buta terhadap Al-Quran. Buta terhadap Al-Quran itu buta segalanya, pengertian, makna, arti, dia nggak ngerti semuanya. Nah itu secara bahasa. Berarti secara istilah apa? Kalamullah. Pertama Al-Quran itu maknanya apa? Kalamullah. Kalau di sini ada pembatasan kalamullah, berarti menafikan kalau Al-Quran itu kalamu Muhammad gitu loh. Al-Quran apakah ucapannya Nabi Muhammad? Tidak. Itu bukan ucapan Rasulullah SAW. Dia kalamullah Ta'ala, al-mu'jiz, al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat. Di antara mukjizatnya Al-Quran apa ya ikhwah? Kita tidak mampu merubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah kita. Bos, indah kan? Tulis status di WA gitu. Keajaiban Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quran apa? Kita tidak mampu merubah isi Al-Quran, tidak mampu merubah lafaz Al-Quran, tidak mampu merubah makna Al-Quran. Tetapi Al-Quran kalau kita pelajari bisa merubah diri kita. Kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak iman jadi iman, yang tadinya kita imannya setengah-setengah jadi mantap, yang tadinya kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin mendekatkan diri. Lihatlah sahabat yang sangat mulia, contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana dia adalah penduduk surga, ditetapkan oleh Rasul sebagai penghuni surga. Tapi lihatlah amalan Umar. Ketika melewati ayat adab, Umar menangis. Ketika melewati ayat surga, dia tersenyum. Adanya khauf, adanya roja, adanya takut, adanya harapan di situ. Lihat, Al-Quran bisa merubah. Saya itu yang bisa merubah saya itu nyanyian ya Ustaz. Saya kalau nyanyian itu galuh saya nangis Ustaz. Setan itu Pak namanya Pak. Saya diputus cinta kalau dengerin ini nyanyian galuh itu Ustaz. Saya nangis saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Al-Quran bisa mukjizat. Kemudian apa? Al-munazzal, yang diturunkan. Kalau dikatakan diturunkan berarti itu bukan karangan, murni dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Rasul cuma fotokopi, copy paste. Enggak, Rasul enggak merubah, enggak gitu loh. Nah, kemudian apa? Melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat apa? Jibril. Kemudian apa? Membacanya adalah ibadah. Kemudian apa? Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah apa? An-Nas. Udah sebatas ini Al-Quran. Jangan dikatakan Al-Quran itu kurang. Al-Quran yang ada dari Al-Fatihah, An-Nas itu kurang. Ini masih sepertiga. Maka ini akidahnya Syiah. Syiah mengatakan 30 juz yang ada di hadapan kita itu baru sepertiga. Oh, kira tadi penghafal Quran berat Pak itu. Ngafalin 30 juz segitu sempoyongan gitu kan. 2 kali lipat lagi segitu. Ora kelar-kelar nanti. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sampaikan fungsi dari Al-Quran. Apa itu Pak? Pertama apa Al-Quran itu? Nasihat. Al-Quran memiliki fungsi nasihat. Yang kedua, obat. Yang ketiga, petunjuk. Yang keempat, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub di dalam surah apa? Yunus ayat 57-58. Maka kalau kita pengen mencari nasihat, cari nasihat Al-Quran. Kenapa kok nasihat harus dari Al-Quran? Karena ini adalah bukan kalamul bashar. Ini adalah kalamullah. Tentunya ini lebih baik, lebih utama. Lebih baik dan lebih apa? Utama. Dan ini lebih mandi nih dalam bahasa Jawa nih. Lebih afdal. Cari nasihat dari Al-Quran.
Cari kisah-kisah orang terdahulu. Kalau kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kesempitan, kita mendapatkan kesusahan, banyaknya masalah, problem dan sebagainya, cek lihat kisah orang-orang terdahulu seperti apa. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, lihatlah Nabi Musa alaihissalam, lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, dan lihatlah tentunya juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat mereka, kemudian ukur dengan kita sejauh mana ujian yang mereka mendapatkan, kemudian ujian yang kita dapatkan. Itu bayangin Pak, Nabi Nuh. Makanya sering saya ngomong sama terkadang para teman-teman yang sedang berdakwah dan sebagainya. Saya dakwah di sini susah Ustaz. Kenapa? Gak ada yang menerima Ustaz. Kayaknya saya gagal. Gagal. Belum apa-apa udah apa? Gagal. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan label dari Allah apa? Innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu abdan syakura, hamba yang penuh diliputi kesehariannya dengan rasa syukur. Padahal kalau kita melihat ujiannya Nabi Nuh, lihat dakwahnya berapa? 950 tahun. Kemudian alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufan wa hum zalimun. Dakwah kepada umatnya untuk menyuruh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Nuh alaihissalam dibaca juga di dalam surat Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Gitu kan. Nabi Nuh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Enggak hari Rabu dok, baca maghrib. Enggak, tapi dakwahnya apa? Siang malam. Siang malam Pak. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, yang aku dapatkan kaumku, Nabi loh Pak. Ini bukan ustadz kaliber biasa gitu kan. Ini Nabi. Yang didapati apa? Kaumnya pada lari. Terlebih lagi wa ja'alu asabi'an fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ketika didakwai tauhid, kaumnya itu nutup telinganya dengan apa? Jari gitu Pak. Coba antum bayangin gimana Pak? Antum dakwah gitu kan, khutbah Jumat, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian madunya gini semuanya gitu. Lari semua. Apa yang kita rasakan? Sedih. Manusiawi sedih. Terus kita dakwah cuma sepekan sekali, mendapati kaum seperti itu, mendapati mad'u seperti itu, kita langsung lemes loyo, malas itu. Apalagi terkadang ada dakwah seperti ini. Saya berdakwah di sini, kamu nggak ngisi lagi di sana, malas. Lah kenapa? Yang datang cuma 3. Yang datang cuma 3 katanya. Males lah saya. La haula wala quwata illa billah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Yang didapati apa? Kaumnya lari sambil memegang telinga. Terkadang kita juga seperti itu. Saya mendakwai orang tua saya susah, Ustaz. Kenapa? Saya dimarahin terus sama orang tua. La ilaha illallah. 950 tahun. Dapat pengikut berapa? Paling mentok ulama ahli tafsir menyebutnya cuma 80. Ada yang menyebutkan 4. Ada yang menyebutkan 40. Coba bayangin 4 orang 950 tahun. Gagal atau enggak itu Pak? Tidak. Dia termasuk orang yang berhasil. Di sini menunjukkan bahwasanya dakwah itu yang paling inti dari dakwah adalah menyampaikan, bukan memaksa. Selesai. Dakwah itu menyampaikan, bukan memaksa. Lebih parah lagi, bukan lebih parah lagi. Lebih sadis lagi. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa? Wadrib lahum masalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihimus naini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalis. Lihatlah dulu di suatu kampung, sebuah desa. Qaryah itu kan desa. Allah Subhanahu wa taala mengutus di dalam satu desa berapa nabi? 2. Fa arsalna ilaihimus nain, 2 nabi. Fakadzabuhuma, satu kampung itu mendustakan 2 nabi tersebut, ditambah lagi 1 nabi. Jadi nabinya berapa yang diutus?
satu desa tok loh. 3. Sudah nabinya 3, dapat pengikut berapa? 1. Itu pun dihajar, diobok-obok sampai isi perutnya keluar, mati. Masya Allah. Itu orang terdahulu, Pak. Jadi itu menjadi hiburan, bukan menjadi hiburan, menjadi penambah spirit keimanan kita. Itu nasihat namanya. Nabi Ayub alaihissalam bekerja, kemudian mencari nafkah, kemudian dipenuhi rasa sakit dan sebagainya. Wasyifa, apa syifa kemarin? Obat. Al-Quran itu adalah obat. Obat hati, obat jasad. Dan temukan keajaiban Al-Quran dengan kita berobat dengan Al-Quran itu, Pak. Salah satunya dengan ruqyah. Dan jangan ada kekhawatiran, bukan berarti kita menampik hadis. Ada sebuah hadis mengatakan apa, Pak? Yang sekarang kaum muslimin jadi fenomena pertanyaan hari ini. Kan kalau meruqyah itu atau minta ruqyah tidak mendapatkan apa? Tiket masuk surga tanpa hisab. Nah, orang seperti ini belum bisa memahami hadis dengan benar. Belum memahami hadis dengan benar. Bukankah Rasulullah meminta ruqyah? Ya, Rasulullah diruqyah atau tidak? Diruqyah. Kemudian apa? Rasulullah juga memerintahkan untuk mencarikan peruqyah untuk Hasan Husain juga. Yang paling inti dari ruqyah itu apa, Pak? Tawakal. Banyak orang yang meminta ruqyah atau meruqyah, dia kesalahannya poinnya di tawakal, itu aja. Maka kalau pengen meruqyah dan minta ruqyah, tawakalnya harus kuat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata orang yang minta ruqyah atau diruqyah itu apa? Tawakalnya kepada si peruqyah, bukan kepada yang memberi kesembuhan. Ada fenomena seperti ini. Pokoknya ini kalau nggak ke ustadz ini nggak sembuh. Ada seperti itu. Ini kesurupan Sat. Ini kalau nggak ke antum ini nggak sembuh ini. Datang seperti itu langsung tak tolak, Pak. Itu berapa kali seperti itu. Pokoknya kalau nggak saya bilang pulang saya. Ini salah. Ini salah tawakal terlebih dahulu. Jadi tidak menisbatkan kesembuhan kepada Allah, tapi terkadang menisbatkan kepada peruqyahnya. Wahudan. Apa wahudan kemarin? Petunjuk, yaitu petunjuk kepada siratil mustaqim. Siratil mustaqim. Petunjuk di sini adalah petunjuk at-taufiq. Karena hidayah itu ada 2, hudan itu ada 2. Apa itu? Hidayatul irsyad, kemudian hidayatul taufiq. Warahmah, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah maklum insyaallah. Lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Poin selanjutnya yaitu sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Itu sifat-sifat Al-Qur'an. Ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa yakum jami'an. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah ta'ala. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan manusia, berbeda dengan majalah atau Al-Quran atau tulisan-tulisan yang lain. Dan sangat memiliki perbedaan yang sangat besar dan batas yang sangat jauh jaraknya antara tulisan manusia dengan Al-Quranul Karim. Atau bahkan syair-syair yang ada, sekalipun syair-syair tersebut memiliki kualitas bahasa yang tinggi, maka Al-Quran memiliki kualitas bahasa yang lebih tinggi pula. Maka Allah Subhanahu wa taala di sana mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang mulia. Salah satunya yaitu di antara sifat Al-Qur'an yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan yaitu Wal Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim yaitu kitab yang sangat agung. Itu sangat agung, sangat mulia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal 'azim." Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, wa laqad sungguh-sungguh atainak, aku telah memberikan kepadamu sab'am minal masani." Sab'al minal masani itu artinya surah Al-Fatihah. Wal Qur'anal 'azim, dan yaitu Al-Quran yang sangat agung. Azim itu, azim itu agung. Nah, di sini bisa diambil faedah dari ayat ini di dalam surah Al-Hijr ayat 87, bahwasanya kemuliaan surat Al-Fatihah di sini, yaitu manzilah, yaitu mulianya kedudukan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Walaqad atainaka sab'am minal masani." Yang pertama, yang kedua apa? Wal Qur'anal 'azim. Jadi kalau antum lihat di dalam surah apa tadi? Al-Hijr ayat 87, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, sab'um minal masani." Apa yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang itu? Surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah dipisahkan di sini? Karena Al-Fatihah memiliki sifat apa tadi? 7 ayat yang selalu dibaca diulang terus. Kalau kita ditanya, antum sekarang kita tanya, kapan terakhir antum ngulang-ulang surat Al-Baqarah? Kapan terakhir ngulang surah Al-Baqarah? Aduh, kapan ya Ustaz ya? Kayaknya setiap tahun sekali ketika khataman aja gitu. Ketika bulan puasa saja. Tetapi kalau Al-Fatihah kapan terakhir mengulang? Ya setiap sholat kan? Setiap sholat selalu dibaca diulang. Menunjukkan di sini manzilah, yaitu kedudukan mulia dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya Al-Quran, induknya Alkitab. Dan dia 7 ayat yang diulang terus dibaca setiap hari. Bahkan di waktu sholat kita terbaca terus, sholat sunnah kita terbaca. Ada tadi sholat sunnah yang gak baca Al-Fatihah? Gak sah, Pak. Gak sah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Di dalam hadis Bukhari, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang hamba ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Kalau surat-surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa dibacanya? Sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Lantas hari setelah ini jangan, wah sudah nggak usah baca aja. Bukan. Baca karena itu mendapatkan pahala, gitu kan? Karena Rasulullah mengatakan faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bagaimana kalau hukumnya seorang sholat yang tidak hafal surah Al-Fatihah? Maka diganti dengan tasbih. Yaitu diganti dengan tasbih. Jadi kalau ada orang mu'alaf ditanya, wah saya baru masuk Islam, saya nggak hafal Al-Fatihah, bagaimana dong? Apa nunggu saya sholatnya nunggu nanti setelah saya hafal Al-Fatihah? Tidak. Ikutin gerakan, baca saja dengan apa? Tasbih atau takbir atau tahlil. Kalau ada orang adzan, setelah adzan la ilaha illallah, kemudian dia mu'alaf syahadat, wajib sholat atau tidak? Sebelum adzan maghrib, pas adzan, setelah adzan maghrib ada mu'alaf, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib sholat atau tidak? Wajib sholat. Nah, kemungkinan dia ketika wajib sholat belum hafal surah Al-Fatihah, maka diganti dengan tasbih atau takbir saja cukup. Tasbih. Bagaimana tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pendek. Wal Qur'an al-Azim, dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad setelah tadi Al-Fatihah, Allah juga memberikan Al-Quran al-Azim. Al-Quran yang agung. Kenapa agung di situ? Kenapa Al-Quran dikatakan agung? Karena berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Isinya, kisahnya, khobarnya, hukumnya, kemudian dari bahasanya, lafadznya,
indahnya kosakata di situ, indahnya susunan kata bahasa Arab di situ, itu dikatakan agung. Kemudian di antara poin agung selanjutnya adalah karena kita di dalam menyikapi Al-Quran harus berbeda sikap kita dengan buku-buku yang lain. Hatta di dalam masalah kitab-kitab Arab sekalipun, maka harus kita bedakan menyikapinya dengan apa? Al-Quranul Karim. Harus dibedakan. Makanya ada qudwah yang sangat indah dari gurunya guru kita, menyebutkan bahwasanya dulu ada di sebuah halaqah di markas, menyebutkan bahwasanya suatu ketika Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ketika memerintahkan murid-muridnya untuk membuat perpustakaan. Kemudian dari perpustakaan itu biasa kan Pak, Al-Quran, kemudian buku-buku itu kan dikelompokkan, itu buku manhaj, buku fikih, buku akidah gitu kan. Nah, di situ murid-muridnya membuat buku akidah paling atas sendiri. Kemudian apa? Al-Quran di sampingnya. Kemudian Syekh Muqbil marah, Al-Quran taruh paling atas. Karena turunan-turunan ilmu itu dari Al-Quranul Karim. Makanya ketika kita di rumah juga sama Pak, yaitu berikan tempat Al-Quran itu adalah tempat yang mulia. Jangan Al-Quran disamakan dengan apa? Al-Quran itu tempatnya barisnya bareng gitu. Jangan. Ini Al-Quranul Azim. Kemudian yang kedua, di antara sifat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala apa? Mengatakan di dalam surah Yasin ayat yang kedua, wal Qur'anul Hakim, penuh hikmah, yaitu penuh kebijakan, penuh dengan keadilan. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran semuanya tidak ada yang zalim, semuanya adil. Hatta di dalam masalah bab hukum qisas. Paham hukum qisas? Apa hukum qisas itu Pak? Qisas itu apa qisas? Qisas apa qisas? Menuntut balas. Jangan diartikan kisos cuma sekedar membunuh ya Pak ya. Kisos apa? Membunuh? Bukan. Kisos itu adalah menuntut hak. Menuntut hak. Sampai masalah taraf membunuh gitu. Maksudnya harus haknya itu harus dibunuh. Maka semuanya mengandung keadilan di situ. Dan tidak ada hukum di dalam Al-Quran itu anarkisme, nggak ada. Nggak ada di dalam Al-Quran itu hukum yang zalim memihak ke satu pihak, juga nggak ada. Semuanya penuh dengan hikmah, semuanya penuh dengan keadilan. Sampai masalah bab rajam, semuanya penuh dengan keadilan. Sampai masalah bab hukum cambuk. Nah, cambuk, apa cambuk itu? Iya, digebuk dan sebagainya. Dan sebagainya. Semuanya penuh hikmah. Kemudian hikmah itu ada yang kita ketahui, ya, hikmah itu ada yang kita ketahui, ada yang diketahui oleh sebagian. Kemudian hikmah itu semua orang tidak tahu, tapi Allah yang tahu hikmahnya. Paham? Saya ulang ya. Jadi hikmah itu apa? Hikmah itu bisa dikatakan pelajaran, ya kan? Apa hikmahnya kamu tidak lewat sini tadi? Alhamdulillah saya selamat. Kenapa? Di lewat situ licin, banyak yang kepleset. Mungkin saya kepleset.
Ini kan hikmah namanya, pelajaran, ya kan? Apa hikmahnya kamu tadi berangkat cepat, saya sholatnya tepat waktu? Itu kan hikmah namanya. Ya, hikmah, bentuk dari hikmah itu apa? Satu, kita ketahui. Yang kedua, diketahui oleh sebagian. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngasih tahu, tapi Allah yang maha tahu. Saya kasih permisalan. Huruf muqatta'ah. Ada yang tahu tentang huruf muqatta'ah? Artinya apa? Alif lam mim, alif lam ra, nun. Tahu semuanya? Ada yang tahu di sini? Saya tak belajar kalau ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hikmahnya Allah alam, Allah yang tahu. Ya, ada hikmah yang kita ketahui. Ada hikmah yang kita ketahui. Apa hikmah yang kita ketahui? Kita mendapatkan pahala. Membaca alif lam mim berapa pahala? 30 pahala kata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nah, tapi makna dari alif lam mim itu apa? Wallahu alam, kita tidak tahu. Gitu kan? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Nah, terkadang ada hikmah yang kita ketahui. Nah, kemudian ada yang diketahui oleh sebagian, atau semuanya kita atau sebagian juga tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Dan kondisi hikmah juga ada dua. Satu disegerakan, kedua ditangguhkan. Saya ulangi. Jadi hikmah itu kondisinya juga ada dua juga dari sisi yang lain. Ada hikmah itu yang disegerakan, ada yang hikmah itu ditangguhkan. Mbak, seperti doa itu loh, Pak. Doa itu kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi langsung. Ada yang mengijabahi di waktu yang lain. Terkadang di dunia tidak diijabahi, tapi nanti ijabahnya di akhirat. Nah, hikmah itu ada yang apa tadi? Disegerakan, ada yang ditangguhkan. Nah, yang mana pada intinya di sini kita disuruh yakin Al-Quran itu penuh hikmah, dan kita tidak terlalu diwajibkan untuk mengetahui hikmahnya. Tidak diwajibkan juga. Yang paling inti adalah jalani, imani. Mau hikmahnya disegerakan atau nanti, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kapan dapat rezeki ya? Saya setiap hari baca Quran dulu. Ya ora sugih-sugih. Dia menganggap sugih dengan membaca Al-Quranul Karim. Saya nggak lulus ujian, padahal saya baca Quran. Baik. Maka ini disebut apa? Hikmah. Kemudian yang ketiga, di antara poin yang ketiga, di antara sifat-sifat Al-Quranul Karim adalah Al-Quran itu kitab yang jelas. Kama sabata fi surati Yasin aidan, sebagaimana di dalam surah Yasin ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yaitu Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Kitab yang jelas, jelas hukumnya, jelas pelajarannya, jelas ilmunya, jelas faedahnya, jelas halal dan haramnya. Maka perkara ini pun juga kita tidak boleh mengingkarinya. Apa Al-Quran kitab gak jelas seperti ini? Walaupun perkara yang jelas di dalam Al-Quran tidak semua orang paham,
walaupun ada yang mengingkari, walaupun di situ ada orang yang bodoh mengatakan Al-Quran tidak jelas. Nah, tapi ingat, Al-Quran secara hukum asal jelas dan akan dipahami kejelasan Al-Quran kepada orang yang diberikan hidayah Al-Quran itu. Saya ulangi, dan akan dipahami tentang kejelasan Al-Quran ini bagi yang diberikan hidayah Al-Quran. Kalau orang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, maka dia tidak akan paham dan merasa tidak jelas Al-Quran itu. Maka berat bagi orang yang seperti ini, ketika dia tidak diberikan hidayah, kejelasan Al-Quran, dia berat. Arek ngaji yo berat gitu kan, arek maca yo abot. Maka ingat, Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, jelas hukumnya. Maka kalau sudah diketahui tentang hukum kejelasan Al-Quran, hukum halal, hukum haram, hukum yaitu riba atau hukum perkara apapun itu, maksiat dan sebagainya, amal soleh dan sebagainya, maka jangan ditutup-tutupi. Di antara bentuk larangan juga adalah ketika kita menutupi kejelasan Al-Quran ini, tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran yang sudah jelas kita tutup-tutupi, nggak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengatakan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Dan manusia yang paling zalim adalah ketika dia mendustakan Al-Quran, yang Al-Quran sudah jelas datang nyata ilmunya dia mengetahui, dia ngomong sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Maka ketahuilah orang tersebut adalah orang-orang kufur dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Spesifiknya adalah ketika di dalam Al-Quran mengatakan ini halal, dia mengatakan ini haram. Ini hak, dia mengatakan ini batil. Hukum-hukum yang terkandung, isi yang berada di dalam Al-Quran, dia berkata sebaliknya, awas, itu diancam dengan yaitu kekufuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ikhwah azanillah wa yakum jami'an, di antara sifat yang lain dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kitab yang mulia, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Waqiah ayat 77 atau surat Qaf ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim. Katanya bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Di antara bentuk kemuliaan Al-Quran, perhatikan Pak, rentetan yang memegang, yaitu silsilah yang menurunkan Al-Quran semuanya mulia. Antum perhatikan, Al-Quran kalamullah, mulia atau tidak? Mulia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat yang mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Padahal malaikat itu banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempercayakan Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat yang sangat mulia. Duquwatil matin. Itu muta'in thamma amin, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang benar-benar kuat, malaikat yang benar-benar taat, itu malaikat Jibril. Perantaranya yang ngirim malaikat apa? Jibril, malaikat yang mulia. Diberikan kepada nabi yang paling mulia pula. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mulia semuanya. Kalamullah mulia.
diturunkan oleh malaikat yang mulia, diberikan kepada orang yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar tentang kemuliaan-kemuliaan ahli Al-Qur'an, mendapatkan syafaat, kemudian apa? Kemuliaan-kemuliaan Al-Qur'an itu Pak, banyak banget ya. Yaitu mereka akan diberikan apa? Syafaat, kedudukan surganya seorang itu tergantung dari bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah nanti yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan nanti di yaumul mahsyar, yaitu ketika di yaumul sidang, yaitu yaumul hisab, akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, yang orang yang belajar Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, nanti kelak di yaumul qiyamah dikatakan kepada mereka, golongan-golongan ahli Al-Quran itu, Iqra, baca, wartaqi, naik, warattil, pelan-pelan bacaannya, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana pelannya bacaanmu di dunia. Lihat Pak, membaca Al-Quran dengan pelan-pelan di dunia itu menentukan surga. Makanya kalau baca Al-Quran jangan ngumying. Tahu baca Al-Quran dengan ngumying? Ada nggak baca Al-Quran dengan ngumying? Apa ngumying itu Pak? Gremeng, gremeng. Kok ngumying? Gremeng, tahu gremeng? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqun. Ulaika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaika. Itu namanya apa ini? Gremeng. Ada yang seperti itu Pak? Ya ada. Banyak. Bahkan dijadikan rekor muri, cepet-cepetan sholat 23 rakaat. Gremeng. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu yang sakit jantung sembuh insya Allah. Ganti penyakit lain, stroke dan liver. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar, dan sebagainya. Lihat, Rasul mengatakan Iqra warattil, baca dan tartilkan. Dulu kita sampaikan tingkatan bacaan ada 3 itu kan. Itu apa? Tahqiq, tartil, itu hadir, tadwir, ada 4 ya. Tahqiq itu baca yang sangat pelan, tartil pelan, kemudian tadwir pertengahan, hadir baru cepat gitu kan. Maka baca yang pelan, hayati betul. Dengan membaca pelan itu Pak, insya Allah nikmat, ke kolbu enak, menghayatinya enak, menikmati bacaan asik. Coba kalau bacaannya cepat-cepat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Mau menghayati artinya bagaimana? Antum baca Al-Fatihah juga seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Iki mau artinya apa tuh? Nah, maka bacaan dengan tartil, itu bacaan dengan apa? Tartil. Dan itu menentukan surganya seseorang, kata Rasulullah. Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Kata Rasulullah, fa inna manzilataka, karena kedudukan surgamu inda akhiri ayatin taqra'u biha, tergantung dari akhir bacaanmu. Semakin kamu lambat bacaanmu jauh, semakin tinggi pula surgamu. Nah, itu yang dimaksud. Sudah adzan? Sudah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.